A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Dan bagi tiap umat itu ada ajal, ada ruhnya, ada napasnya. Segala sesuatu, bentuk apapun juga di dunia, yang penting kita punya duit bisa dibeli. Ingin villa bisa beli, punya duit Pak. Kapal pun, helikopter bisa beli. Emas kita bisa beli, tanah kita bisa beli. Kemudian juga bentuk kaki yang palsu, yang mirip kayak kaki asli ada jualannya, bisa dilipat-lipat. Tangan pun ada, mata kita bisa beli, ginjal pun bisa kita beli. Semua serba bisa dibeli. Ada satu yang tidak bisa kita beli, hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang masalah ruh, ajal. Maka sahabat nanya, ya Rasul, ruh itu yang bagaimana? Firman Allah turun, Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Qulir ruh, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajal, ruh urusannya Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak semata-mata kami beri ilmu, hanya sedikit sekali. Jadi yang enggak bisa dibeli di dunia adalah nafas kita, adalah ruh kita. Oh, kalau kita bisa dibeli mah orang bisa terus-terusan hidupnya, enggak terbatas umurnya, bisa terus-terusan. Karena ruh itu punya Allah, jadi nggak bisa dibeli. Kalau kita bicara kematian, ngeri. Bicara kita kematian, ngeri. Karena yang namanya kematian itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Hidupnya kita karena ada ruh, ada napas. Napasnya kita sudah enggak ada, berarti tidak bergerak seluruh jasad kita. Kalau sudah napas enggak ada, berarti sudah beku semuanya. Tangan tidak bisa bergerak, mata enggak bisa melihat, kaki pun sama. Kalau sudah napasnya sudah tidak ada dalam jasad kita. Enggak pandang bulu kalau Allah sudah mengambil ruh, ajal, itu punya Allah. Bisa diambil yang muda dulu, bisa jadi. Yang tua bisa jadi. Bayi bisa diambil, dan punya Allah ruhnya, bisa jadi. Kalau bicara kematian, itu ngeri. Jangankan misalnya satri-satri al-hakim yang masih muda belia, emak-emak aja, bapak-bapak aja, kalau kita bicara kematian ngeri. Kayaknya masih betah benar kita hidup di dunia. Padahal di dunia itu wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah tipu daya belaka. Dunia itu tipu daya belaka buat kita. Kita kadang-kadang betah. Padahal itu hanya tipu daya. Tengok, kalau udah orang udah diangkat derajatnya, udah jadi jabatan, kadang-kadang lupa segala-galanya. Lupa ngaji, lupa ibadah. Tapi masih alhamdulillah, walaupun ngejabat itu tetap masih eksis, tetap mendidik santri-santri.
tetap masih kiprah di masyarakat, masih aktif eksis. Yang lainnya kadang-kadang nggak bisa begitu. Ajal, ya. Itu tentang kematian. Maka itu semuanya punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza jaa ajaluhum, dan ketika datang ajal kepada kita semuanya. Ketika kita kontraknya udah habis sama Allah. Usia berapapun juga, mau 15 tahun, mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kalau sudah Allah angkat ajal kita, itu nggak bisa kita minta tempo dulu, ya Allah, nggak bisa. Kalau kita minta duit sama emak kita, sama bapak kita, ini hari misalnya nggak ada duit, mungkin bapak kita misalnya besok ada duit, bilangin aja Tong, besok juga ada duitnya. Bisa tempo. Kalau sudah masalah ajal, kalau kontraknya kita udah habis sama Allah, itu nggak bisa kita tunda-tunda. Ntar aja nih ya Allah, misalnya kan, biasanya belakang aja, santri hakim aja duluan. Kata santri enak aja, orang gue juga belum lulus sampai sekolah. Padahal semuanya punya Allah. Faida ja'ajalum la yastakhiruna. Kita minta di belakangin aja. Kita ya. Ya Allah, kita belakangin aja. Wala yastakdimun, atau kita minta dahulu ya Allah. Enggak bisa. Bisa kumpul di sini, ya kan? Bisa jadi mungkin pulang ada yang meninggal duluan, ada juga mungkin yang meninggal belakangan. Bisa jadi mungkin pas Abi duluan meninggal atau anak-anak Sati belakangan. Bisa jadi misalkan anak Sati duluan, Abi belakangan. Itu semuanya rahasia Allah. Nggak bisa kita minta. Kita minta dahulu atau kita minta terakhir. Semuanya punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha menghidupkan dan Allah juga yang maha mematikan. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang mematikan kita. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul katakan Muhammad, inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku. Ingat, wa mahyaya, jangan wa mamaya, jangan. Ini kan wa mamaya, ya kan? Ya. Wa nusuki, nunnya sinnya pendek. Wa nusuki, wa mahyaya. Ya, kadang-kadang kan wa nusuki, ingat sinnya dipendekin. Wa nusuki wa mahya, ianya panjang. Wa mahya ya wa mamati. Ini kadang-kadang bacanya wa nusuki wa mayaya, kan gitu ya kan? Emang kamu yang kaya wa mayaya gitu. Maka tulisannya masih paham. Lihat tuh bukunya. Jangan asal bunyi aja. Ya. Qul katakanlah Muhammad, inna sholati, itu sholatku. Sholat yang wajib, yang sunnah, ya kan? Itu tetap wajib bagi umat Islam. Yang udah balik, berakal sehat, mukallaf, mumayyid, mengerti akan ilmunya. Ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Syarat wajib sholat umat Islam yang pertama, syarat wajib sholat. Sudah balik, berakal sehat, akalnya masih sehat. Akalnya mesti sehat. Kalau akalnya yang tidak sehat, tidak wajib sholat. Tapi sekarang banyak akalnya nggak sehat, tapi mereka tidak sholat. Itu walaupun mereka tersebut akalnya sehat, hakikatnya Allah akalnya tidak sehat. Hakikatnya akalnya tidak sehat. Karena umat Islam sudah balik, sudah berakal sehat, mukallaf, mumayyid, mengerti akan ilmunya. Itu syarat wajib sholat. Kalau syarat sah sholat, abinya di sini. Yang lihat itu biar aja itu mah. Kalau syarat sah sholat, yang pertama mesti suci. Suci daripada hadas. Hadas besar, imma hadas kecil. Suci daripada najis. Suci daripada pakaian, badan, tempat, menghadap kiblat,
menutupi aurat itu syarat sah sholat. Wajib kan? Inna sholati wa nusuki. Ibadah yang mahdhah ataupun ibadah yang ghair mahdhah. Ya, ibadah yang wajib, yang mahdhah, yang ghair mahdhah ataupun yang sunnah itu tetap dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib sholat fardu yang 5 waktu, yang sunnah sholat sunnahnya ataupun yang lainnya itu semuanya ada